Dan yang terakhir adalah imun. Nah, iya. Imun. Jadi tadi Mau juga tanya nanya kan, ya, gizi kayak gimana? gizinya luar biasa gitu. Dan kan gitu Mbak Ima, katanya kalau tanda-tanda COVID memang beda-beda di setiap orang, tapi salah satu Betul. yang paling umum adalah menurunnya nafsu makan. Betul kan? Iya, Jadi hal yang berubah adalah makannya tambah banyak untuk memastikan bahwa kita nafsu makannya nggak menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatimah Zahra, reporter Harian Surya. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur, Ibu Arumi Basin Emil Elestianto Dardak, yang cantik jelita ini. Nah, kali ini video ini diambil untuk dalam rangka memperingati HUT Harian Surya yang ke-31, dan kita akan berdialog dengan Ibu Arumi terkait ubah laku masyarakat Jawa Timur di tengah pandemi COVID. Selamat sore Ibu Arumi. Selamat sore, assalamualaikum. Teman-teman. Ya, assalamualaikum buat Mbak Ima, buat semua yang nanti nonton, dan juga untuk teman-teman keluarga besar dari Surya. Hai. Siap. Nah, Bu Arumi, ini kan pandemi COVID telah merubah banyak hal nggak hanya di Jawa Timur, di Indonesia, bahkan di dunia. Bahkan sekarang masyarakat harus beradaptasi dengan kenormalan baru di tengah pandemi yang mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan supaya tidak tertular COVID. Sekarang Jawa Timur setelah melalui puncaknya di bulan Mei, ya Ibu Arumi, sekarang ini bahkan alhamdulillah sudah mulai turun. Ternyata di balik itu semua banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk PKK yang Ibu sebagai ketuanya, yang bergerak aktif langsung turun ke masyarakat untuk mengedukasi masyarakat melakukan 3M. Nah, mungkin Ibu Arumi bisa menceritakan upaya yang dilakukan dilakukan oleh PKK Jawa Timur untuk mengedukasi masyarakat terkait 3M. Baik, makasih Mbak Ima. Jadi, kalau untuk tim gerak PKK tentunya berjalan seiringan dengan Ibu Gubernur atau pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merubah perilaku masyarakat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa Jawa Timur itu sempat menjadi peringkat nomor 2 di Indonesia dengan kasus terbanyak dan seterusnya gitu. Itu dan cukup susah untuk turun-turun itu pada saat itu, dan itu ada sedikit frustasi juga mungkin di kita pemerintah Jawa Timur, tapi tidak putus asa untuk tetap kreatif bagaimana nih agar bisa terus melakukan. Nah, pada awalnya kita melakukan apa yang kita bisa, dan juga seiring dengan pengetahuan yang terus timbul kan di masa pandemi ini kan pasti ada, pertama tentang informasi ini, kedua tentang informasi ini, dari tadinya hanya pakai masker dan juga cuci tangan, kemudian berjalannya dari pusat itu menyarankan lebih lagi untuk bisa menjaga imunitas dan seterusnya. Jadi, nah kita tentunya berusaha terus update dengan perkembangan yang baru, apa saja mengenai COVID-19 dan cara pencegahannya bagaimana, sampai jadi mengedukasi cara pencegahannya yang kita kenal dengan 3M itu. Yang kedua juga cara proteksi diri, bukan hanya dari segi yang bisa kita lakukan, tapi juga dari segi inside out. Jadi bukan cuma dari luar ke dalam, tapi juga dari dalam keluar, seperti kesehatan mental, kesehatan imunitas tubuh, perbaikan gizi, dan seterusnya. Nah, karena itu secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi dalam pencegahan COVID-19. Perubahan mental juga yang sangat intens kita lakukan. Dari kalau
kapasitas saya di tingkat provinsi tentunya berharap sebesar dan juga meminta kerjasama dari kabupaten kota bahkan sampai ke desa untuk menganggap hal ini lebih serius dan juga satu suara gitu. Jadi kita kalau memang harus 3M, 3M harus ada perbaikan gizi, harus ada perbaikan gizi dan itu kita koordinasikan di seluruh dinas. Tapi ada satu hal juga yang kami bersyukur bahwasanya PKK provinsi di sini nggak sendiri. Jadi senang banget tim penggerak PKK dari tingkat pusat itu sudah punya ide yang luar biasa. Mungkin Mbak pernah lihat juga gerakan yang disupport langsung oleh Ibu Gubernur pada saat Pak Mendagri datang ke sini beserta Ibu Ketua Umum. Kita akhirnya Ibu Gubernur berhasil untuk mengumpulkan dari 38 kabupaten kota, Bapak Bupati dan juga Wali Kota, akhirnya terkumpullah 26 juta masker. Yang sampai saat ini kami masih mengira bahwa itu adalah jumlah terbanyak yang hasil kolektif yang dibagikan. Nah, kami tim gerak PKK door to door tuh Mbak. Jadi sesuai dengan kapasitas kami dan wilayah kerja kami yang di kabupaten kota, yang di desa dan seterusnya itu untuk dapat mendistribusikan dan saya cukup bangga gitu. 26 juta masker itu tidak sedikit loh Mbak dan itu harus door to door memilih orang yang tepat untuk mendapatkan itu siapa dan seterusnya. Nah, akhirnya diselesaikan dalam nggak nyampe 3 minggu sudah selesai semua. Nah, itu hal-hal yang kita lakukan. Tapi, nah untuk sekarang kita melihat ada respon positif sebetulnya dari masyarakat yang awalnya angel kalau bahasa Surabaya tuh ya rojo angel gitu loh untuk merubah perilaku, tapi sekarang dengan sudah mulai menerima kenyataan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan COVID dan bukan menganggap itu sebagai beban lagi, akhirnya dengan sukarela untuk bisa membiasakan diri memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Nah, itu yang kami banggakan dan terus selain itu yang kita kuatkan, terus kita coba dampingi dari berbagai sisi, salah satunya adalah kekuatan mental, karena pada saat teman-teman yang kena COVID, baik yang dengan gejala ataupun OTG dengan tidak ada gejala, itu mungkin kesakitan secara fisik itu adalah hal tersendiri, tetapi bukan kesakitan atau beban mental yang dihadapi itu juga tidak mudah karena tidak sedikit ada yang dikucilkan. Tapi ini mungkin banyak di awal-awal betul. Nah, yang di sini alhamdulillah sudah mulai membaik walaupun hanya sebagian kecil yang masih ada, tetapi kekuatan mental kita memastikan dan saya sangat berpesan kepada tim penggerak PKK di lini-lini yang paling bawah untuk bisa memperhatikan. Jadi bukan hanya memperhatikan bahwa yang memang positif tidak keluar dari rumah atau dapat menjalankan isolasi mandiri dengan baik, tapi juga harus diingatkan, diteleponi gitu loh. Diteleponi agar kekuatan mentalnya baik gitu, di openi dan seterusnya. Akhirnya itu juga tertular kepada masyarakat, kepada tetangga dan seterusnya. Gitu Mbak, kalau diceritain banyak banget. Kurang lebih gitu. Tapi 26 juta masker tadi kan Ibu bilang nggak, itu memang jumlah yang nggak sedikit Ibu. Mungkin bagaimana pembagian dari misalnya Kabupaten A harus membagikan berapa masker, kemudian juga orang-orang yang dipilih nih Ibu. Kan kalau membagikan masker ini juga harus ketemu langsung. Hati-hati, betul. Nah itu ada kriteria yang tertentu nggak? Betul, 26 juta masker itu tidak terbagi rata Mbak. Jadi 26 juta masker itu adalah hasil kolektif dari para bupati dan juga wali kota seprovinsi Jawa Timur. Gubernur telah menetapkan jumlah masker minimal yang harus dikumpulkan per kabupaten atau per kota, yaitu 500.000. Nah, itu sisanya sampai dengan 26 juta masker itu adalah lebih. Jadi ada yang mengumpulkan 500.000, ada yang 600.000, ada yang 800.000 dan seterusnya. Jadi, nah jumlah masing-masing kabupaten dan kota itu kemudian ditugaskan kepada tim penggerak PKK yang ada di kabupaten dan kota tersebut untuk dapat dibagikan dari tingkat kabupaten, dibagikan ke kecamatan dan juga dibagikan ke desa. Tentu kan PKK mempunyai data juga dari pemerintah setempat mengenai jumlah penduduk dan seterusnya, sehingga presentasinya akan coba disesuaikan. Nah, teknis pembagiannya adalah pertama menjaga protokol kesehatan sudah pasti, yang kedua adalah kader-kader yang memang masih muda, 40 tahun ke bawah. Jadi 40 tahun ke atas bahkan sudah 50 tahun itu tidak kami biarkan turun gitu. Turun langsung ya. Cuma keluar dari mobil aja kadang-kadang gitu. Kalau memang memaksakan pengen melihat situasi langsung, karena
kalau bicara soal kadernya PKK tuh wah, luar biasa. Jadi nggak kenal lelah, nggak kenal Militan. usia, militan sekali gitu. Jadi seneng tapi juga dicampur dengan rasa khawatir mudah-mudahan ya nggak tertular gitu. Ya. Ibu, kalau di masa pandemi selama lebih dari 6 bulan ini, apa sih mungkin yang curhatan atau permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang mungkin didengar oleh TPPKK Jawa Timur? Yang nomor 1 adalah masalah ekonomi. Yang nomor 2 mungkin masalah sosial. Jadi kalau masalah ekonomi, dampak dari COVID-19 ini kan mengakibatkan PHK dan seterusnya. Untuk wirausahawan juga yang tadinya bisa buka nggak jadi bisa buka. Dan tadinya mungkin ada juga beberapa yang usahanya masih bisa berjalan, tetapi menjadi kesulitan ekonomi karena tidak bisa beradaptasi dengan digitalisasi. Nah, hal-hal seperti itulah yang biasanya dikeluhkan gitu. Jadi nomor 1-nya adalah ekonomi, nomor 2 adalah sosial. Mungkin bukan rahasia lagi kalau kayak kasus perceraian itu kan menjadi meningkat, kasus KDRT dan seterusnya itu menjadi meningkat gitu ya. Dan itu nggak bisa kita tutup kuping dan memang harus mendengar. Ditambah lagi banyaknya pos curhat yang dibeli oleh PKK di kabupaten dan kota. Walaupun tidak semua, karena pos curhat ini biasanya adalah kebijakan kabupaten dan kota. Jadi ada yang membuat, ada yang tidak membuat pos curhat. Jadi tidak semuanya namanya pos curhat ya Mbak. Jadi ada yang konsepnya. Jadi konsepnya itu di pos curhat. Nah, ada di beberapa kota. Kalau yang saya ingat banget pasti Trenggalek ya Mbak. Kalau Trenggalek itu di setiap desa bahkan. Jadi di setiap desa, walaupun tidak secara langsung kader PKK yang di situ karena tergantung kader yang ada di lapangan kan. Jadi kalau misalnya kadernya itu tidak menyanggupi untuk pos curhat, tetapi yang pasti perangkat desanya sudah dilatih, sudah mendapatkan TOT untuk bagaimana penanganan pos curhat itu minimal 1 orang. Jadi sehingga ketika ada yang melapor dapat langsung ditangani gitu. Dan dari situ kita melihat bahwa ya kasus kedua adalah kasus KDRT, kasus sosial gitu, kasus perceraian dan seterusnya. Maka dari itu di sini kita juga akhirnya menganggap bahwa kesehatan fisik penting pada saat COVID apalagi ya, tetapi juga kesehatan mental itu menjadi topik penting juga gitu. Ada datanya Bu Arumi mungkin yang kalau data ada, kemudian aku nggak hafal, tapi maksudnya yang pasti meningkat Mbak, dan peningkatannya cukup signifikan gitu. Kalau berapanya aku kurang hafal ya Mbak, tapi yang jelas fakta di lapangan seperti itu. Tapi PKK membantu untuk memediasi seperti itu ya, bahwa ini memang dampak kondisi COVID yang membuat. Benar. Jadi PKK ini hadirnya kan tidak bisa sendiri. Jadi PKK kan nggak bisa bekerja sendiri gitu, tidak punya kekuatan atau pondasi untuk bisa kerja sendiri. Dia adalah mitra dari pemerintah. Jadi dalam PKK itu bisa dibilang hampir semua OPD yang ada di pemerintah itu bekerja sama dengan PKK juga. Di Pokja 1 itu hal yang mengurusi tentang pendidikan keluarga, pendidikan agama, karakter building, dan lain-lain. Maka di situ kantor Kemenak Agama ada, kantor kita harus bekerja sama dengan mereka. Di Pokja 2 kita mengurusi soal pendidikan dan keterampilan dan juga berkoperasi. Jadi dinas koperasi, dinas pendidikan, dan seterusnya itu ada di situ. Di Pokja 3 sandang papan pangan. Jadi dinas pertanian, perikanan, dan hal yang bergabung semua di situ. Di Pokja 4 yang mungkin saat ini paling sibuk adalah tentang perencanaan sehat. Jadi perencanaan sehat itu banyak sekali, ada dinas, tidak hanya dinas kesehatan, mentang-mentang namanya sehat, tapi bukan hanya dinas kesehatan, tapi juga ada dinas lingkungan hidup, dinas yang lain ya, bagaimana cara merencanakan sehat itu. Maka dari itu, dari dinas yang bekerja sama dengan PKK inilah akhirnya kita mengetahui fakta-fakta yang di lapangan. Jadi contoh masalah sosial tadi tentunya dari dinas sosial gitu. Nah, untuk kader dan juga jadi penempatan PKK tuh untuk pengerjaannya, kelapangannya, dan juga sentuhan masyarakatnya itu biasanya biasanya kader PKK mohon maaf dibantu dengan biasanya setiap dinas kan punya kader sendiri juga gitu. Nah, tapi bedanya kalau PKK itu di setiap desa kan ada, sehingga
kader PKK itu pasti orang situ gitu. Nah, jadi yang membedakan mungkin di situ. Jadi masuknya ke rumah tangga, masuknya ke ini ketika membahas masalah kan sangat sensitif, itu harus memang orang yang di situ, akamsi lah, anak kampung karena sini. ya curhat. Terlalu personal gitu. Siap. Nah, Bu Arumi ini sedikit menyinggung tentang, Ibu Arumi kan juga sebagai Ketua Dekranasda ya Ibu ya? Yes. Artinya TPPKK dan Dekranasda ini fungsinya sama-sama kuat dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Nah, mungkin Bu Arumi boleh cerita sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan untuk pemberdayaan UKM, untuk penanggulangan dampak ekonomi COVID itu. Baik, jadi untuk berusaha pemulihan itu banyak sekali intervensi yang kita coba, dan itu tidak bisa terlepas. Jadi positioning PKK dan Dekranasda ini hampir sama-sama tidak bisa bekerja sendiri, harus bermitra. Nah, bedanya kalau di PKK mungkin lebih luas, sedangkan di Dekranasda hanya beberapa dinas yang sangat terkait dengan UKM. Nah, sejauh ini ada 11 dinas saja yang kemudian lumayan banyak ya. Apalagi PKK lebih banyak. Jadi 11 dinas yang terkait dengan Dekranasda atau kerajinan utamanya di Jawa Timur. Jadi pertama yang berbeda sekali adalah kalau tahun-tahun sebelumnya Dekranasda ini fokus bagaimana caranya memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk dapat memamerkan produknya melalui pameran. Pameran. Gitu, pandemi nggak boleh pameran ya Bu ya? Iya, nggak boleh. Dan kalaupun pameran seperti kemarin kan sangat terbatas. Dan ininya juga sangat banyak keterbatasan lah gitu. Betul. Nah, di tahun-tahun sebelumnya kita fokus ke situ gitu. Nah, di tahun ini akhirnya pendekatan kita jauh berbeda karena kita melihat urgensi yang ada. Yang kita lihat melalui hal-hal yang kita dengar juga adalah pertama, dampak ekonomi yang terjadi karena dari offline nggak punya kesempatan lagi nih karena nggak harus social distancing gitu. Betul. Nah, mau pindah ke digital masih gaptek semua. Masih gaptek. Itu kendala utama ya Ibu. Itu kendala utama gitu. Yang kedua adalah bagaimana industri-industri yang memang tidak nyambung, atau bukan tidak nyambung ya, tapi sangat menjadi industri yang menjual bukan alat-alat primer. Jadi kalau industri makanan itu kan masih primer yang dimakan dan dibeli setiap hari, tetapi kayak industri furniture atau industri fashion, batik, baju dan lain-lain gitu, dengan sedikitnya kondangan ya, kalau awal-awal pandemi ini sangat terpukul sekali mereka. Jadi itu solusi apa yang harus kita bisa berikan ke mereka gitu, yang nggak laku lah istilahnya pada saat pandemi. Kemudian yang kita lihat adalah trennya muncul wirausaha baru. Jadi ada 3 pendekatan. Nah, yang pertama tadi adalah bagaimana mendigitalisasi existing ya, marketnya ya Bu. Betul. Existence of UKM yang udah ada dari offline kita digitalisasi. Yang kedua adalah pendekatan bagaimana bisnis-bisnis yang tidak laku, mau dengan tanda kutip karena memang pada saat pandemi orang pasti akan cari yang prioritas dulu gitu. Nah, itu bisa punya solusi emergency lah. Jadi solusi sementara supaya tetap bisa bertahan, dan yang ketiga bagaimana yang baru. Nah, yang pasti yang pertama kan mendigitalisasi, yang kedua bagaimana mereka bisa bertahan. Jadi contoh industri fashion yang biasa bikin batik dan juga baju, stok batik yang nggak mungkin habis, bikin bajunya juga nggak dibeli. Jadi akhirnya mereka kita kerahkan untuk pertama ya ikuti apa yang menjadi tren sekarang, yaitu masker, pembuatan masker, dan juga apalagi terutama teman-teman pengrajin dan juga wirausaha yang punya skill, yang dari sana sudah punya skill seperti penjahit, akhirnya menjahit APD. Maka dari itu Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang cukup cepat pada saat awal-awal pandemi, ketika APD masih bergantung pada bukan hanya provinsi lain, tetapi bahkan di luar negeri gitu ya. Nah, Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang cukup cepat untuk berdikari. Jadi ya berdikari. Jadi bahannya dari kita, yang jahit orang kita dan untuk kita sendiri, sehingga biaya produksinya jauh lebih murah dengan kualitas yang dapat dipantau karena kan sangat dekat masih ada di Jawa Timur, dan juga ekonomi masyarakat bisa kembali berputar khususnya di industri yang tersebut. Nah, yang ketiga adalah bagaimana
Nah, ini di setiap pelatihan ini mohon maaf juga bahwa tidak mungkin kita hanya melatihkan teknisnya saja, tetapi setiap pelatihan ini pasti sudah ada pelatihan mengenai digitalisasi. Jadi semuanya itu nggak terkotak-kotak, semuanya mendapatkan fasilitas yang sama. Nah, yang ketiga tadi membahas mengenai lahirnya wirausaha baru karena survival mode itu kan gitu. Nah, yang menjadi khawatirnya kita adalah banyaknya lahir wirausaha baru sebetulnya adalah kabar gembira untuk Provinsi Jawa Timur, karena Provinsi Jawa Timur tulang punggung perekonomiannya ada di UKM. Nah, makin banyak kan kita makin senang sebenarnya, tetapi yang kita khawatirkan adalah karena sesaat, pertama, kedua, karena tren-trenan dan mungkin banyak masyarakat yang membuat UKM ini ya membuat dengan persiapan yang kurang matang. Nah, yang kita khawatirkan adalah pertama, untuk UKM yang sangat sensitif, contohnya makanan dan minuman, itu sangat sensitif karena kan langsung kena kulit, langsung kena mulut, langsung masuk ke dalam tubuh gitu ya, nggak bisa sembarangan gitu. Nah, itu kita pantau boleh membuat UKM yang baru, bahkan kita fasilitasi secepatnya dengan persyaratan bahwa UKM juga harus mau bertanggung jawab untuk memberikan produk yang terbaik sehingga nggak perlindungan konsumen ya Bu ya. Benar, perlindungan konsumen gitu. Dan hal yang kedua adalah kita tuh menginginkan juga UKM di Jawa Timur tuh menjadi salah satu provinsi yang UKM-nya nomor 1 gitu loh se-Indonesia. Jadi muluk-muluk ya angan-angannya, tapi ya harus diperjuangkan gitu. Nah, dalam konteks ini yang saya maksud adalah gini, kalau misalnya Mbak Ima kita pergi ke Bali gitu ya, Mbak Ima sebelumnya misalnya nggak pernah pergi ke Bali, terus pergi ke Bali ke pusat oleh-oleh gitu ya. Nah, terus beli makanan sambal Bali misalnya yang di dalam botol gitu. Dibawa pulang ke Surabaya, kemudian dibuka dan dimakan gitu. Ternyata rasanya nggak enak atau bahkan basi misalnya. Nah, masih kecewa itu. Itu bukan hanya kecewa, tetapi stigma yang ada di otaknya Mbak Ima pasti akan nggak mau akan memukul rata. Produk-produk di Bali akan jelek gitu, kualitasnya jelek semua. Nah, ini adalah risiko yang sangat besar. Karena ini adalah hal yang real dihadapi oleh para UKM ketika satu saja UKM tidak bertanggung jawab mempertahankan kualitasnya. Untuk orang yang memang tidak pernah punya pengalaman tentang Jawa Timur, mereka akan memukul rata semua UKM. Dan dampak ekonominya sangat besar. Jadi kayak snowball, kayak perkara satu gitu semua kena gitu loh istilahnya. Jadi kita ingin memastikan karena nilai setitik itu hilang. Iya, itu. benar. Benar. Nah, itulah yang ingin kita kawal, dan tentunya selain pelatihan-pelatihan Mbak, jadi kita lebih banyak pelatihan karena sekarang kita menyadari juga untungnya ada COVID itu adalah digitalisasi menjadi lebih familiar kan masyarakat gitu, mau tidak mau harus memanfaatkan, dan dengan begini akhirnya kita bisa menyadari bahwa kita bisa merich atau menggapai banyak masyarakat yang membutuhkan informasi dimanapun mereka berada dengan biaya yang relatif murah gitu, walaupun harus ada biayanya gitu karena harus beli pulsa, harus beli kuota ya, tetapi relatif murah dibandingkan dengan pelatihan konvensional pada pelatihan konvensional pada yang itu. Jadi kita memanfaatkan sebesar mungkin dan banyak banget fasilitas. Saya senang banget kerjasama dari kepala dinas, dari dinas-dinas terkait ini, langsung gercep Mbak. Jadi luar biasa. Gitu ya? Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan oleh UKM gitu, yang misalnya UKM-nya makanan dan minuman, pelatihannya itu nggak cuma bagaimana membuat makanan dan minuman yang baik, itu bukan gitu aja Mbak, langsung ada masuk unsur BPOM-nya, bagaimana UKM ini bisa ngurus BPOM, dipermudah sertifikasi apa yang diharuskan, langsung di ini gitu. Jadi supportnya kita luar biasa dan banyak kan gratis. Gitu. Berarti sebenarnya di pandemi ini banyak juga untungnya ya Bu ya. Jadi fasilitasi dari pemerintah juga lebih banyak, kemudian juga masyarakat sebenarnya bisa mengambil manfaat di ketika pandemi yang sulit tadi itu. Iya, betul. Iya. Bu, ada angkanya Bu, misalnya wirausahawan baru itu tadi, UKM baru? Belum di ini Mbak, karena kan biasanya untuk kalau wirausaha yang sudah ada di Jawa Timur itu sekitar 9,7 juta. UKM, IKM gitu, tetap lumayan kan. Nah, itu belum ditambah dengan yang baru, karena memang, dan kita juga nggak tahu dari 9,7 juta ini yang survive di pandemi itu yang mana gitu. Jadi untuk perhitungan terakhirnya itu konkretnya berapa, itu kan biasanya tunggu stabilnya misalnya masa seperti ini itu terjadi misalnya 6 bulan atau ini. Jadi mungkin kalau data konkretnya belum ada yang survei lagi,
Tapi yang pasti bisa dibilang lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Karena mungkin ada yang kena PHK atau dirumahkan akhirnya punya usaha baru kayak gitu-gitu mungkin ya Ibu Arumi Benar, yang mendorong kadang nggak harus, masyarakat. ya benar, dan kadang nggak harus PHK, tapi uh, pada saat pandemi ini kan kita banyak di rumah. Nah, banyak di rumah itu adalah salah satu Inovasi. kemewahan yang kita nggak punya, ya, yang Oke, kita nggak punya kemarin-kemarin. sebelumnya gitu. Kita Iya. selalu sibuk keluar dan lain-lain, jadi waktu kita, pikiran kita itu selalu teralihkan. Nah, kalau sekarang karena banyak di rumah, banyak bengongnya kan, gitu, banyak bengongnya, akhirnya banyak mengangan-angan, Kreasi. banyak itunya, akhirnya wah Ide. ketemu ide gitu. Nah, itulah akhirnya melahirkan inovasi-inovasi baru dari masyarakat. Siap. Nah, Bu Arumi, kita tadi kan udah membahas banyak nih yang geraknya Ibu di luar untuk mengendalikan pengendalian COVID macam-macam tadi. Nah, kalau di internal keluarga mungkin apa sih yang dilakukan Bu Arumi untuk menjaga keluarga dari COVID-19 ini, ketahanan keluarga? Ya bawel. Oh gitu ya? Lain gitu memang. Lah kan dia memang uh, bawel tuh dalam arti kebaikannya, maksudnya lebih ke mengingatkan untuk diri sendiri dulu gitu, bisa konsisten dan juga disiplin dalam menjaga diri, menjaga ini demi suami dan juga anak-anak di rumah, karena kan walaupun pandemi ada saatnya juga saya keluar. Nah, terutama saya aja begitu, apalagi bapaknya tak omeli terus karena Bapaknya bapaknya mesti lebih sibuk terus, Bu. sibuk, bapaknya juga sibuk dan saya juga akhirnya harus mau ngoprek gitu loh, maksudnya kalau dulu kan nggak kepikiran gitu untuk bongkar-bongkar tasnya Mas Emil atau apa gitu, kecuali saatnya harus dibongkar karena berantakan ya gitu. Nah, kalau sekarang hampir setiap hari karena harus ganti masker yang lama, masukkan masker yang baru karena kan itu tugasnya mama ya. Jadi sulit gitu untuk ini memastikan di mobil juga ada pakaian yang baru, memastikan hand sanitizer tidak habis gitu. Dan apalagi untuk anak-anak. Nah, anak-anak tentu saja akhirnya nggak keluar rumah. Nah, lebih ribetnya adalah pertama menjelaskan situasi kepada anak-anak, kedua membuat serangkaian kesibukan untuk anak-anak gitu. Karena ketika anak-anak bosan, anak-anak cranky lah, rewel gitu ya, tambah ribet lagi gitu. Jadi akhirnya kesibukannya itu yang sangat berubah, lifestyle yang sangat berubah gitu untuk di rumah gitu. Membatasi sangat ini Bu untuk nggak keluar rumah. Anak-anak biasanya main diizinkan nggak untuk main keluar? Anak-anak main diizinkan untuk keluar rumah, tapi mainnya di kompleks. Oh, di kompleks. Jadi iya, cuma main sepeda, main gitu-gitu gitu. Dan itu pun masih pakai masker. Yang kalau ke taman yang agak jauh ya gitu. Jadi kayak kalau untuk anak-anak gitu. Dan yang terakhir adalah imun. Nah, imun. Iya. Jadi tadi juga nanya kan, ya. Gizinya luar biasa gitu. Dan kan gitu Mbak Ima, katanya kalau tanda-tanda COVID memang beda-beda di setiap orang, tapi salah satu yang paling umum adalah menurunnya nafsu makan. Betul kan? Jadi hal yang berubah adalah makannya tambah banyak untuk memastikan bahwa kita nafsu makannya nggak menurun. Akhirnya salah satu yang paling drastis berubahnya adalah berat badan kita di rumah. Ini semua naik. Jadi iya, tapi itu untuk mempertahankan gizi. Nah, dulu setiap anak kecilnya kan suka junk food ya. Suka jajan junk ya food, Bu ya. gitu. Jajan gitu. Walaupun dulu dibatasi, sekarang lebih dibatasi. Jadi coba diganti jajanannya itu, snacknya itu sama yang jauh lebih sehat gitu. Entah buah, entah sayur untuk sekeluarga ini. Jadi lebih berusaha pola hidup sehat dan juga olahraga. Buru-buru ya. Kalau dulu olahraga enggak. Tapi kalau di rumah ada olahraga makannya tambah banyak tapi apa? Maksudnya ada nggak di keluarganya Bu Arumi ini misalnya minuman ini atau makanan apa yang harus ada sekarang sejak pandemi? Misalnya dulu ini nggak ada nih, tapi sekarang karena pandemi karena harus menjaga imun kayak gitu. Ada nggak? Jamu. Oh, jamu ya? Jamu tradisional? Jamu tradisional gitu. Jadi langganan, Mbak. Yang ada di Gerahadi itu loh. Jadi langganan aja gitu, bawa ke rumah. Corona itu ya namanya? Iya. Wedang corona. Jadi ada jamu untuk mempertahankan itu. Tapi anak-anakku mungkin kalau untuk kita yang orang besar kan enak gitu dan anget gitu. Mungkin untuk anak-anak tuh terlalu pedes rasanya karena jahenya kan banyak gitu. Jadi kepedesan gitu. Nah, jadi kalau untuk anak-anak ya
dan juga makan makanan yang bergizi sih lebih tepatnya gitu. Jadi akhirnya di jadwal gitu. Maksudnya anak-anak itu harus ada waktu di luarnya karena untuk vitamin D, terus juga makanannya harus 4 sehat 5 sempurna, harus di waktu yang tepat gitu. Ya berusaha, walaupun pastilah kalau namanya rumah tangga kan ada aja pas hari ini bolong, pas hari ini bolong, tapi kita berusaha lebih konsisten daripada sebelumnya gitu. Dan berusaha untuk happy. Karena kalau kita nggak happy itu imun sistemnya langsung drop. Nah, baru mungkin bisa terakhir ngasih tips nih ke pembaca atau penonton Harian Surya untuk supaya bisa lebih fit dan bisa memenangkan melawan pandemi ini untuk masyarakat kala muda maupun tua, semuanya mungkin Bu Arumi bisa memberikan saran kepada. Ini mungkin agak klise, tapi setelah 6 bulan atau mungkin 7 bulan dilalui gitu, akhirnya saya menarik satu kesimpulan, benang merahnya adalah harus positif gitu. Harus positif pada saat pandemi ini. Memang berat sih, memang berat sekali, dan setiap rumah tangga tuh mengalami cobaannya sendiri-sendiri pada saat pandemi ini. Ada yang cobaan ekonomi, ada yang cobaan kesehatan, ada yang sosial, dan seterusnya. Tetapi istilahnya gini, sekarang ini dengan adanya COVID kan memang tanpa sengaja ataupun tidak disengaja semua orang tuh mengalami hidup yang lumayan berat gitu. Nah, akhirnya keputusan untuk bisa positif ataupun nggak positif itu akhirnya di kita sendiri. Nah, yang sudah berat jangan tambah berat dengan banyak pikiran, dengan apa. Yang penting harus positif. Dan juga kedua, daripada kita menyalahkan keadaan, ini kapan sih coronanya selesai? Apa gitu-gitu, lebih baik kita karena nggak ada satupun yang bisa menjamin kapannya itu kan, lebih baik kita memusatkan tenaga dan juga pikiran untuk pertama bisa berdamai dengan si coronanya ini, menerima kenyataan bahwa sekarang kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Insya Allah kita bisa, jadi positif itu lagi bisa dengan menjaga 3M dan juga protokol kesehatan yang baik, dan juga kedua, setelah kita sudah bisa menerima, kita harusnya bisa mengubah, sekarang adanya COVID dan faktanya ini kita sudah harus bisa terima apa yang bisa kita lakukan sekarang. Jadi gitu. Yang mungkin sarannya itu. Siap. Artinya jangan menyerah gitu aja ya Bu ya. Justru di kondisi ini gimana caranya kita bisa survive dan mematangkan diri baik mental maupun juga sikap untuk menjaga protokol kesehatan. Benar. Terima kasih Bu Arumi untuk waktunya ngobrol seru bersama kita semua. Mungkin boleh minta ini ya nggak Bu, greeting nih. Ini kan hari ulang tahunnya Surya yang ke-31 nih. Mungkin Bu Arumi mau mengucapkan ulang tahun buat Surya. Baiklah. Oke, untuk Surya, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-31. Yeay, selamat hari jadi. Mudah-mudahan semakin panjang usianya, kemudian juga semakin berjaya, dan terus memberikan informasi yang faktual, informasi yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat, dan tentunya informasi yang netral. Mudah-mudahan semua yang bekerja di Surya ini, baik reporternya, editornya, dan seterusnya itu dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Keadaan sehat, amin, dan juga bahagia. Terima kasih Bu Arumi. Ya teman-teman Surya, begitulah tadi dialog seru kita bersama Ibu Arumi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Ibu Arumi atas waktunya. Saya pamit mundur, Fatimatul Zahro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.